Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, tidaklah mengherankan bahwa Islam tetap menjadi agama yang paling dominan di Timur Tengah hingga saat ini. Namun, dominasi Islam tidak berarti bahwa kawasan tersebut sepenuhnya terbebas dari keberagaman agama. Sebenarnya, ada beberapa kelompok masyarakat di beberapa wilayah yang menganut agama lain. Yang menarik karena agama-agama ini bukan Yahudi atau Nasrani, namun jika diperhatikan, memiliki kesamaan dengan Islam. Agama apa sajakah yang dimaksud? Tonton dan simak video ini hingga akhir. Salah satu kepercayaan yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah saat ini adalah Zoroastrianisme. Agama ini menjadi salah satu kepercayaan yang telah ada sejak zaman Persia kuno. Diperkirakan agama ini telah ada sejak 4000 tahun yang lalu, sehingga Zoroastrianisme dipercaya sebagai salah satu agama tertua di dunia yang meyakini konsep monoteisme atau penyembahan kepada Tuhan yang satu. Selain itu, agama ini juga memiliki seorang nabi yang bernama Zoroaster atau Zarathustra. Sosok tersebut disebut sebagai pendiri agama tersebut yang mengajarkan penyembahan terhadap Ahura Mazda, Tuhan yang mereka yakini, meskipun kurang dikenal di dunia. Zoroastrianisme masih bertahan hingga saat ini, terutama di beberapa bagian Iran dan India, meskipun jumlah penganutnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 hingga 200.000 jiwa. Beralih dari Zoroastrianisme, kita melihat keberadaan sebuah agama yang dikenal sebagai Samaritanisme atau agama Samaria. Agama ini muncul melalui pemisahan diri dari agama Yahudi. Kepercayaan ini didasarkan pada ajaran Nabi Musa alaihissalam, dengan Taurat asli sebagai kitab yang dipegang teguh dalam konsep ajarannya. Samaritanisme juga meyakini bahwa Tuhan hanyalah satu, yaitu Yahweh, yang diakui oleh seluruh Nabi Ibrani. Penganut agama Samaritanisme terutama terdapat di tepi barat Gunung Gersik, yang dianggap sebagai tempat suci karena di sana Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Nabi Isa. Meskipun jumlah penganutnya diperkirakan hanya sekitar 700 orang hingga hari ini, Samaritanisme tetap merupakan agama lokal yang relevan. Selain Zoroastrianisme dan Samaritanisme, ada lagi kepercayaan yang memperkaya keragaman agama di Timur Tengah, yaitu agama Druze atau Druzi. Agama ini mulai berkembang sejak abad ke-10 pada masa kekuasaan Syiah Islamiyah dan didirikan oleh tokoh yang disebut Muhammad Ad-Darazi, meskipun ada sumber yang menyebutkan pendirinya adalah Hamzah bin Ali Salah. Salah satu fitur utama agama ini adalah penyatuan unsur Islam dengan filsafat Yunani. Para penganutnya mengagumi Aristoteles dan Plato, sementara tetap mempertahankan konsep keesaan Tuhan. Mereka juga percaya pada reinkarnasi setelah kematian dan memandang kitab suci Al-Hikmah atau surat-surat kebijaksanaan sebagai pedoman rohani. Meskipun agama ini kurang terkenal, diperkirakan jumlah pengikutnya mencapai 450.000 orang, tersebar dari Suriah hingga Lebanon dan Israel. Selanjutnya, kawasan Timur Tengah juga dihuni oleh penganut kepercayaan Yazidisme. Agama ini muncul dari perpaduan ajaran Syiah dan Sufi Islam yang dipraktikkan oleh seorang tokoh bernama Yazidi. Meskipun meyakini Tuhan yang Maha Esa, keyakinan agama ini memiliki ciri khas yang unik. Penganut Yazidisme percaya bahwa dunia diberikan Tuhan kepada 7 malaikat pemimpin, salah satunya adalah malaikat Merak atau Melek Taus. Malaikat ini dipercayai sebagai penguasa bumi yang menentukan nasib baik atau buruk bagi setiap individu. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan terhadap malaikat Merak, Yazidisme tetap menjalankan salat 5 waktu, meskipun arah salatnya tidak menghadap Ka'bah, melainkan matahari. Meskipun jumlah pengikutnya tidak pasti, keberadaan Yazidisme semakin berkembang di Irak Utara, Suriah Utara, dan Turki Tenggara. Tidak hanya Yazidisme, di Timur Tengah juga terdapat penganut agama seperti Mandayanisme, juga dikenal sebagai Mandai. Kepercayaan ini berasal dari wilayah Mesopotamia, yang kini menjadi bagian dari Irak dan Iran. Mandayanisme diyakini telah ada sejak abad kedua Masehi, dan jumlah pengikutnya diperkirakan mencapai 60.000 jiwa di seluruh dunia saat ini. Secara sekilas, agama ini mirip dengan agama Yahudi dan Nasrani, karena praktik pembaptisan juga merupakan bagian dari agama ini. Selain itu, ada ritual lain yang disebut menses, yang mirip dengan proses pertemuan rohani yang dilakukan sambil membaca kitab suci mereka. Seperti Yazidisme, semua agama ini menegaskan kepercayaan pada Tuhan yang satu, yang mereka sebut Hailobi. Berbeda dengan Mandayanisme yang memiliki jumlah pengikut yang terbatas, agama Bahai memiliki jumlah penganut yang signifikan.
Pada awal abad ke-21, diperkirakan jumlah penganut agama Bahai mencapai 5 hingga 8 juta jiwa di seluruh dunia. Penganut agama Bahai telah menyebar di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Agama ini bermula di Iran pada tahun 1863 oleh seorang tokoh bernama Mirza Husain Ali Nuri, yang dikenal sebagai Baha'u'llah atau kemuliaan Tuhan. Baha'u'llah dianggap sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan, meskipun agama ini tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir. Meskipun demikian, agama ini menekankan pada penyembahan kepada Tuhan yang esa dan menyatakan kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Hampir serupa dengan Bahai, agama yang juga memiliki jumlah penganut yang cukup besar adalah Yarsanisme atau Yarsani. Diperkirakan jumlah penganut Yarsani mencapai 2-3 juta orang, dengan basis utama di wilayah barat Iran dan timur Irak. Agama ini, seperti Yazidisme, juga menggabungkan ajaran-ajaran yang beragam. Didirikan oleh Sultan Sahak pada abad ke-14 di Iran Barat, Yarsanisme didasarkan pada pengalaman spiritual. Meskipun meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya, menciptakan bumi dan segala isinya, agama ini juga mempercayai bahwa Tuhan kadang-kadang muncul kembali dalam bentuk reinkarnasi. Mereka juga percaya bahwa seseorang harus berpindah tempat hingga 1001 kali untuk mencapai kesempurnaan dan menyatu dengan Tuhan. Sebagai agama yang lebih terkini, Sabakisme juga menjadi salah satu kepercayaan lokal di Timur Tengah. Sabakisme mengikuti ajaran tentang kepercayaan dan amalan kesabaran. Pendiri agama ini, Saba, adalah keturunan Syiah pada abad ke-13, meskipun ada yang menyebutkan bahwa ia berasal dari Turki. Penganut Sabakisme terutama berada di Irak Utara. Namun, jumlah penganutnya di seluruh dunia terlihat seperti Islam, karena sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai Syiah, meskipun ada juga yang mengaku sebagai Sunni. Sabakisme menggabungkan unsur tasawuf dengan tafsiran Sabat tentang realitas ketuhanan. Meskipun mereka percaya pada Tuhan yang satu, agama ini memiliki perbedaan signifikan dengan Islam. Teks utama agama mereka adalah Kitab Al-Manaqib, sebuah buku kisah teladan yang ditulis dalam bahasa Turki. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.